Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mauhibatun Nabila Ramadini dari kelas 2C Fakultas Psikologi UHAMK. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem kesadaran. Langsung aja yuk kita simak videonya. Ada yang tahu nggak sih bedanya kesadaran dan sadar itu apa? Yuk kita bahas definisinya. Ini nih perbedaannya. Kalau kesadaran atau consciousness adalah semua sensasi, persepsi, memori, dan perasaan yang kita rasakan dalam keadaan sadar di setiap situasi. Sedangkan sadar atau awake adalah normal, clear, organized, dan alert awareness. Nah, kesadaran itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada kesadaran dasar. Kesadaran dasar itu kesadaran yang utama yang menandakan fungsi normal fisiologis tubuh. Kesadaran dasar juga dapat meningkat atau menurun secara patologis. Yang kedua ada kesadaran luhur. Kesadaran luhur adalah kesadaran diri akan tempat dan peran kedudukan diri terhadap lingkungan dalam masyarakat. Kesadaran luhur juga bisa naik atau turun berdasarkan kondisi psikologi yang terwujud dalam gelombang otak. Sekarang kita bahas tentang tingkat kesadaran dasar. Tingkat kesadaran dasar itu ada 6. Yang pertama ada compos mentis, di mana kesadaran kita itu penuh atau normal. Yang kedua ada apatis, di mana perhatian seseorang terhadap sekelilingnya itu berkurang. Atau dalam kata lain, pasiennya itu menjadi acuh tak acuh. Yang ketiga ada somnolen, di mana pasien itu cenderung mengantuk atau tidur. Yang keempat ada sopor atau letargis, di mana kondisi seorang individu itu tertidur lelap. Tapi individunya itu masih dapat dibangunkan, cuman sulit aja. Dan individu itu setelah dibangunkan akan segera tertidur lagi. Yang kelima ada soporokoma, atau kondisi di mana pasien itu tidak dapat dibangunkan lagi, tetapi pasien tersebut masih bisa bereaksi terhadap nyeri. Yang keenam koma, di mana kondisi pasien itu mengalami penurunan kesadaran yang dalam. Reaksi terhadap nyerinya juga berkurang atau hilang. Tingkat kesadaran luhur itu ada 4. Yang pertama, tingkatan beta. Kekuatan beta 12-25 Hz, di mana kondisi kita itu sadar dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari yang berkonsentrasi tinggi. Bisa melakukan debat, berolahraga, atau melakukan proyek yang rumit. Yang kedua itu ada tingkatan alfa. Kekuatan alfa 8-12 Hz, di mana kita dalam keadaan rileks tapi waspada. Misalnya membaca, menulis, melihat, memikirkan jalan keluar suatu masalah. Yang ketiga ada tingkatan theta. Kekuatannya itu sekitar 4-8 Hz, di mana kondisi kita dalam keadaan sangat rileks. Kondisi ini disebut kondisi meditatif dan dapat memunculkan ide-ide kreatif. Jika dalam keadaan sadar atau tidak tertidur, kondisi ini masuk ke fase atau pengaruh trance, seperti kesurupan, hipnotis, atau ritual-ritual agama. Yang keempat ada tingkatan delta. Kekuatannya itu sekitar 1-3 Hz, di mana kita dalam keadaan yang sangat-sangat rileks, yaitu tertidur sangat pulas sampai bermimpi. Pada gelombang ini terjadi proses pergantian sel-sel yang rusak atau recovery processing dan dominan terhadap gangguan otak tertentu seperti trauma, koma, ADHD, epilepsi, dan skizofrenia. Sekian video kali ini tentang penjelasan sistem kesadaran. Saya Mauhibatun Nabila Ramadini pamit undur diri ya semuanya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.